Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Bagaimana kawan-kawan? Masih semangat toh? Sekarang sudah sore kawan-kawannya di waktu di Malaysia ya, karena saya sendiri sedang berada di Malaysia. Nah, oke, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dengan mudah menjalankan aktivitas kita besok dan seterusnya kawan-kawannya. Dan semoga saja kita semua diberi umur yang panjang yang barokah. Amin. Oke kawan-kawan ya. Pada konten kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan kawan-kawan saya seperti ini kawan-kawan ya. Nah, ini bagaimana Kak caranya sekiranya kita bisa membuat konten ya. Sehingga kita bisa membuat konten ya. Oke, kawan-kawan ya. Ada pertanyaan lagi dari kawan saya yang ini ya. Bagaimana sih Kak? Ya, bagaimana sih Kak caranya agar kita bisa rekaman di depan layar ya? Ya, seperti itu pertanyaannya ya. Oke. Oke, kawan-kawan ya. Saya akan jawab bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama-tama, kalian membuat channel ya. Kalian kalau gugup untuk berbicara, saya pun gugup. Awalnya sih saya gugup ya. Ini pertama kali saya bicara ya. Nah, kenapa sih kok saya bisa berbicara di depan layar seperti ini secara fasih sesuai logat Indonesia ya? Karena saya sendiri orang Madura. Tentunya kalau orang Madura logatnya seperti ini. Derma kakek jong ya. Seperti itu. Logatnya orang Madura seperti ini ya. Logatnya orang Madura seperti ini ya. Tapi saya sendiri bisa merubah logat bicara saya seperti layaknya orang Bandung ya. Seperti layaknya orang Bandung seperti ini ya. Jadi saya sendiri tidak terdeteksi kalau saya orang Madura. Karena apa? Karena saya sering berkomunikasi dengan orang Bandung. Ketika saya ingin berlogat orang Bekasi seumpamanya gue lo ya, lo itu seperti apa ya? Lo itu seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya? Kita harus memiliki kawan yang setiap hari kita bisa teleponan ya. Bisa teleponan sekiranya kita bisa mengambil secuil ilmu dari logat bahasa mereka ya. Jadi, pertama-tama kalian kalau gugup membuat konten yang di depan layar seperti ini, kalian cukup di belakang layar ya. Maksudnya di belakang layar seperti ini kawan-kawannya. Jadi kalian di belakang layar ya. Jadi HP kalian di belakang layar. Jadi jadi terus ya. Kalian harus di belakang layar seperti ini. Caranya bagaimana? Kalian buat konten tutorial atau konten masak atau konten apa ya? Sastra. Jadi awalnya kalian itu tulis saja dengan mengambil backsound yang sudah disetujui oleh pihak YouTube. Ngambilnya kalian di dashboard ya. Jadi kalian berlatih dulu, jangan kalian itu langsung tampil di depan layar kecuali konten kalian itu gitaris ya, seperti vokalis ya. Memang seorang vokalis memang harus memiliki jiwa yang tidak pemalu kawan-kawan. Harus bisa tampil di depan layar secara tidak gugup seperti ini. Toh kenapa kok saya bisa tidak gugup ya? Karena di sini lagi tidak ada orang kawan-kawannya. Jadi saya bisa leluasa berbicara sesuai apa yang keluar dari pikiran saya melalui mulut saya kawan-kawannya. Oke, next. Kalian bagaimana sih Kak? Dari tadi pertanyaan ini belum dijawab-jawab ya. Oke, bagaimana sih Kak caranya agar saya bisa membuat konten? Nah, kalian cukup cari di Facebook, makalahnya kalian cari naskah sesuai konten kalian. Contohnya punya saya di bidang puisi ya. Soalnya ada channel saya di bidang cerita gitu ya, cerita puisi atau pokoknya di bidang film. Pokoknya di bidang sinopsis maksud saya bisa. Nah, di sana saya mencari di Facebook, kemudian saya rekaman seperti di WA. Bagaimana sih rekaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada konten kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, seperti itu. Kemudian kalian, karena suara saya sendiri sih suaranya agak
agak merdu-merdu gimana gitu kawan-kawannya. Jadi barang siapa, saya mempunyai ciri khas suara saya yang ketika orang mengenal saya, oh mendengarkan suara saya, oh ini Kang Abdan ya, karena suaranya kayak mama 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 mau kemana mama. Pernah tak kalian dengar sinetron tersebut, Shinchan ya? Siapa sih yang jadi pengisi suaranya? Mama 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 mau kemana mama, Shinchan ikut mama. Itu bukan saya, tapi suaranya seperti itu ya. Syukuri aja atas karunia yang Allah berikan terhadap kita melalui suara saya gitu ya. Saya syukuri suara saya seperti ini, sehingga orang ketika mendengar suara saya yang merdu ini ya, orang itu akan tahu, nah itu Kang Abdan pasti gitu ya. Oke kawan-kawannya, kita langsung to the point ya. Nah di sini caranya agar kalian tidak gugup dan agar logat bicara kalian sesuai dengan Indonesia, sesuai dengan negara kalian, karena di sini saya orang Indonesia kawan-kawannya. Yang nonton pasti insya Allah nanti orang Rusia. Nah bagaimana sih caranya agar saya bisa berbicara Rusia? Toh sekarang itu ada translate, ada yang namanya translate kawan-kawan ya. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan orang Rusia, dengan orang Liverpool, dengan orang Kanada sekalipun, dengan orang Amerika, apalagi sudah roti canai bagi saya. Di sana saya tidak menggunakan speak suara, tapi menggunakan teks. Ketika mereka assalamualaikum, saya waalaikumsalam. Ketika mereka bilang how are you, saya bilang how are you too, gitu ya. Bener gak? Seperti itu. Nah, di sini kalian berlatih dulu di belakang layar. Kalian rekaman saja di rekaman recorder. Kalian rekaman dulu. Setelah jika kalian malu dengan suara kalian, kalian ganti saja sesuai perbesar gitu ya. Kalau mau diperkecil, nah seperti itu. Perkecil seperti suara tupai gitu kawan-kawannya. Nah, jika kalian sudah terbiasa memiliki beberapa rekaman, maka kalian berlatih saja di depan kaca atau di depan kamera atau di depan apa sajalah, ketika kalian sedang berada di kamar mandi ya. Kalian berinstruksi saja di sana. Banyak nyamuk kawan-kawannya. Rekamannya banyak nyamuk di sini. Kalian sesaat di kamar mandi saat mengendari sepeda motor. Kalau saya sendiri sih berangan-angan. Pokoknya kalau di sepeda motor saya itu seakan-akan ada di atas pentas gitu ya. Ya berbicara sendiri ya dalam angan ya. Kalau lagi di atas kendaraan saya itu kawan-kawan ya. Di sana tidak ada rumah sama sekali, jadi saya berbicara sekuat mungkin karena motor saya Suzuki di sini, Suzuki gitu ya. Jadi suaranya agak nyaring kawan-kawan, sehingga walaupun saya berbicara berbicara lentang gitu tidak terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, ketika saya mengendarai sepeda motor, saya langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Nah, saya berlatih logat orang-orang Indonesia ya. Saya sendiri orang Indonesia, seperti yang saya katakan tadi ya, saya orang Madura. Kalau orang Madura begitu saya bisa terdeteksi kalau saya itu orang Madura, karena logat orang Madura mempunyai ciri khas tersendiri, Cong ya. Oh iya, saya biasanya dipanggil Cong gitu ya. Cong itu kalau bahasa Jawa, le gitu. Kalau bahasa Indonesia, nah atau anak-anak laki-laki gitu ya. Jadi kawan-kawan, intinya kalian kalau mau berbicara di depan layar, kalian jangan gugup gitu ya. Kedua, kalian harus berlatih dulu. Jika logat bicara kalian orang Bandung, seumpamanya orang Batak gitu ya. Kalau orang Batak kan bahasanya logatnya agak ketahuan ya, sama dengan Madura. Jadi setiap daerah pasti memiliki logat masing-masing. Podo ambek basa Jawa niku. Logat Jawa iku iso seperti itu. Oke kawan-kawan ya. Yang pertama, kalian harus benar-benar berlatih.
Jika kalian ingin belajar tentang bahasa, belajarlah secara rahasia. Kalian jangan bilang saya mau belajar bahasa ini, jangan sedemikian. Kalian cukup kenali satu kawan saja. Kalau kalian laki-laki ya kawan dengan orang perempuan, sehingga kalian itu bisa teleponan tiap hari, bisa SMS-an tiap hari. Ingat ya, kita harus bijaksana antara cinta dan kawan ya. Kita harus bijaksana di sini. Jadi bukan cinta ya, tapi kawan akrab gitu. Sehingga kita bisa memetik ilmu dari bahasanya, seperti apa logatnya, seperti apa cara bicaranya, seperti apa bahasa mereka. Soalnya setiap daerah itu memiliki bahasa tersendiri kawan-kawannya. Sehingga bahasa kita itu kalau apa ya namanya, dibandingkan dengan bahasa kawan kita itu jauh berbeda. Contohnya kalau di Madura bahasa makan itu ngakan. Kalau tang Jawa niku madang, mangan. Kalau di Madura namanya kalau bahasa Indonesia sarapan. Kalau di Madura itu nyegeh. Kalau di Jawa sego itu nasi, sarapan. Jangan bilang sarapor ya, mentang-mentang di Jawa itu langsung kalian itu nyerobot koyok soropon no. Keliru. Oke kawan-kawannya, itu yang tadi dua. Yang pertama kalian harus latihan, yang kedua kalian harus memiliki kawan yang bisa diajak berkomunikasi setiap hari, sehingga kita bisa lancar dan bisa tidak gugup ketika berada di depan kamera ya kawan-kawan ya. Oke, walaupun konten ini tidak sesuai dengan harapan kalian, semoga saja ada manfaat di balik video saya yang saat ini kawan-kawan ya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat kawan-kawannya.